Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu fitoterapi dan bioaktivitas, yaitu Bapak Apoteker Hayul Fadli Magister Sains. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 10 S1 3A yang beranggotakan Adelia Aisyah, Natasha Syafitri, Sakura Hijriani, dan Sakira Humairak. Kami dari kelompok 10 yang akan membahas tentang fitoterapi gangguan kardiovaskular. Selamat menyaksikan. Nah, selanjutnya saya Sakira Humairak akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskular ini. Nah, sistem kardiovaskular ini merupakan suatu sistem organ untuk memindahkan zat atau nutrien seperti asam amino, elektrolit, hormon, dan sel darah dari dan menuju sel-sel tubuh manusia. Nah, sistem kardiovaskular ini ia terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, selanjutnya yaitu ada anatomi dari jantung. Nah, anatomi dari jantung itu yang pertama itu ada dinding jantung yang terbagi menjadi 3, yaitu ada epikardium, yaitu lapisan terluar, ada miokardium, lapisan tengah, dan endokardium, lapisan terdalam. Lalu selanjutnya yaitu ada ruang jantung yang meliputi ada atrium kanan dan atrium kiri, ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Lalu pada jantung ini terdapat pembuluh darah yang terbagi menjadi 3, yaitu ada pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Nah, adapun fungsi dari jantung ini yaitu untuk menyuplai dan mendistribusikan oksigen dan nutrisi ke semua jaringan dan organ tubuh yang diperlukan untuk proses metabolisme. Nah, baiklah, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis gangguan kardiovaskular. Yang pertama itu ada aterosklerosis, yang dimana penyakit jantung koroner terjadi karena penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah arteri koroner akibat pengendapan lemak dan kolesterol sehingga aliran darah ke jantung menjadi terhambat. Yang berikutnya ada hipertensi, yang dimana meningkatnya tekanan darah seseorang yaitu lebih dari 140/90 mmHg. Seseorang seringkali tidak merasakan gejala yang muncul ketika tekanan darah tersebut meningkat. Nah, yang ketiga ada angina pectoris, yang dimana nyeri dan ketidaknyamanan pada dada seseorang yang disebabkan oleh kurangnya suplai darah yang mengandung oksigen, yang dimana suplai ini akan dialirkan ke otot jantung. Nah, berikutnya lagi ada infark miokard akut, yang dimana kematian jaringan otot jantung yang disebabkan oleh penurunan aliran darah menuju otot jantung. Hal ini dikarenakan karena adanya penyumbatan pada arteri koronaria. Nah, yang terakhir adalah gagal jantung, yang dimana kondisi jantung melemah sehingga tidak mampu menyuplai darah ke bagian tubuh lainnya. Selanjutnya yaitu ada herbal untuk kardiovaskular. Yang pertama itu ada daun salam atau Eugenia polyanthawek, yang dimana kandungan di dalamnya itu ada minyak siri 0,05% yang terdiri dari sitral, eugenol, tanin, dan juga flavonoid. Nah, cara penyajian untuk herbal daun salam ini, yang pertama rebus 20 gram daun salam dalam 400 ml air selama 15 menit. Dosis untuk daun salam ini ialah minum rebusan daun selama 2 kali sebanyak 200 ml per hari. Herba daun salam ini sudah terbukti pada jurnal penelitian yang berjudul Pengaruh Pemberian Ramuan Daun Salam Terhadap Kadar Kolesterol Low Density pada serum tikus putih. Nah, pada jurnal ini disebutkan bahwa penurunan kadar kolesterol LDL yang dapat menyumbat aliran darah karena kandungan kimia dalam daun salam seperti flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan kuat yang mampu menghambat oksidasi LDL. Yang herbal selanjutnya yaitu ada bawang putih atau Allium sativum. Kandungan pada bawang putih ini mengandung senyawa yang bersifat antihipertensi seperti alisin dan
alil metil sulfida. Nah, cara penyajian herbal untuk bawang putih ini yang pertama bersihkan 4 gram bawang putih, lalu di blender bawang putih sampai halus dan campurkan dengan 2 sendok makan air putih, lalu saring air bawang putih. Nah, dosis untuk herbal bawang putih ini ialah minum hasil perasan tersebut sebanyak 1 kali sehari, sebanyak 200 ml air perasan bawang putih. Nah, herba ini sudah terbukti pada jurnal pengaruh pemberian air perasan bawang putih terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi. Nah, pada jurnal ini disebutkan bahwa setelah mengkonsumsi perasan air bawang putih mengalami penurunan tekanan darah karena alisin dan alil metil sulfida ini. Nah, dapat mengencerkan darah dan berperan dalam mengatur tekanan darah sehingga dapat memperlancar peredaran darah. Nah, penelitian ini dilakukan pada masyarakat suku Madura, Kecamatan Kalianget. Baiklah, masuk pada ramuan herbal ketiga, yaitu pegagan dengan nama latin Centella asiatica dan kunyit dengan nama latin Curcuma longa. Kandungan yang ada pada daun pegagan ini yaitu terpenoid, flavonoid, mengandung quercetin dan camphorol, lalu ada triterpenoid, mengandung asiaticosida, asam asiatik, madekasida, madekasosida, lalu ada juga glikosida. Nah, kandungan yang ada pada kunyit yakni zat kuning kurkumin, minyak atsiri, mineral tinggi seperti kalium, kalsium, zat besi, dan magnesium. Lalu untuk cara penggunaannya, daun pegagan dan rimpang kunyit dibersihkan, kemudian dirajang tipis-tipis, lalu dikeringkan. Setelah itu, di blender halus dan dikemas dalam kantong teh masing-masing sejumlah 350 gram. Nah, untuk dosisnya, seduh teh dalam 250 ml air mendidih, kemudian tambahkan gula rendah kalori seperti gula stevia dan jeruk lemon untuk menambah rasa nikmat pada temper khasiat. Nah, ramuan ini dapat dikonsumsi sehari 1-2 kali 1 tea bag selama 2 minggu berturut-turut. Ramuan ini sudah dikonsumsi oleh Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Untuk jurnalnya kami mengambil dengan judul Edukasi Hipertensi dan Pelatihan Pembuatan Teh Herbal Kombinasi Daun Pegagan, Centella asiatica, dan Rimpang Kunyit, Curcuma longa sebagai minuman kesehatan anti hipertensi. Pada jurnal ini mengatakan bahwa kandungan kalium pada kunyit merupakan suatu komponen penting dari sel dan cairan tubuh yang membantu untuk mengontrol detak jantung dan tekanan darah. Teh kombinasi daun pegagan dan rimpang kunyit telah terbukti secara praklinik dapat memperbaiki elastisitas pembuluh darah. Baiklah, masuk pada tumbuhan herbal keempat, yaitu daun sirih dengan nama latin Piper betel. Nah, untuk kandungan di daun sirih ini mengandung saponin, flavonoid, polifenol, minyak atsiri triterpenoid, dan minyak atsiri. Nah, untuk cara penggunaannya, campurlah 3 lembar daun sirih bersama 3 siung bawang merah, 14 biji kemukus, dan 1 sendok kecil jinten putih. Lalu dicampur dan ditumbuk halus bersama 4 sendok air dan disaring. Untuk dosisnya dapat diminum sebanyak 2 kali sehari secara rutin. Ramuan ini telah dikonsumsi oleh masyarakat suku Madura, Kecamatan Kalianget. Untuk jurnal yang kami ambil dengan judul Studi Morfologi Piper betel dan Pemanfaatannya dalam Kehidupan Sehari-hari mengatakan bahwa senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tanaman sirih berupa saponin, flavonoid, polifenol, dan minyak atsiri triterpenoid. Minyak atsiri daun sirih mengandung senyawa flavonoid yang merupakan senyawa fenol alami yang memiliki fungsi dalam penurunan kadar kolesterol. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang anatomi kardiovaskular, jenis-jenis gangguan kardiovaskular, serta tanaman herbal yang dapat mendukung pengobatan gangguan kardiovaskular seperti daun salam, pegagan, kunyit, bawang putih, dan daun sirih, dan dapat dibuktikan pada jurnal-jurnal penelitian yang telah kami paparkan. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.